772. Dan pagi ini telah hadir untuk membedah topik anggota Dewan Redaksi Media Group Abdul Kohar. Mas Kohar, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Kita akan belajar dari kesederhanaan Presiden Jokowi. Iya, ini penting karena hari ini Presiden pindah ke istana dan itu akan menjadi titik mula bagi pemerintahan selanjutnya. Baik, kita akan bicarakan itu lebih jauh nanti, Mas Kohar. Dan pemirsa, selain itu Anda juga bisa mengunjungi alamat Facebook Bedah Editorial di web Harian Umum Media Indonesia dan Twitter di mi.com. Sebelumnya mari kita saksikan terlebih dahulu tayangan editorial yang hari ini mengambil topik kesederhanaan Presiden Jokowi. Selamat menyaksikan. Kesederhanaan Presiden Jokowi. Kemeriahan penyambutan Presiden Joko Widodo dan syukuran rakyat yang menyertai pelantikannya Senin 20 Oktober lalu seolah memperlihatkan Indonesia seperti baru kali ini punya seorang presiden. Rakyat begitu bersuka cita menyambut presiden mereka, sesuatu yang tak pernah terjadi pada presiden-presiden sebelumnya. Pangkal penyebabnya, salah satunya ialah kesederhanaan dan kedekatan seorang Jokowi dengan rakyatnya. Sudah teramat lama bangsa ini merindukan sosok pemimpin sederhana. Sudah teramat lama pula negeri ini mendambakan pemimpin merakyat. Kini kerinduan itu terobati dengan hadirnya sosok Jokowi. Bersama wakilnya Yusuf Kala, dia ialah nahkoda yang bertanggung jawab membawa biduk besar bernama Indonesia menuju pelabuhan kesejahteraan. Presiden silih berganti memimpin republik ini. Sepanjang sejarah, Indonesia telah dipimpin 7 presiden. Namun harus kita katakan, baru kali inilah kita memiliki figur presiden ideal. Dalam dirinya bersumber seabrek keteladanan sikap perilaku. Namun yang paling istimewa, yaitu tadi, kesederhanaannya. Ia tak silau dengan kemewahan dan keistimewaan. Meski sebagai pengusaha, dan kini orang nomor 1 di negeri, ia bisa mendapatkannya. Ia tetap tampil apa adanya. Tetap hidup sederhana, dan tetap dekat dengan rakyat. Kesederhanaan yang menjadi ciri khas Jokowi saat menjabat wali kota Surakarta dan gubernur DKI Jakarta masih kentara. Ia, misalnya, tak lantas minta dipayungi saat diarak dengan kereta seusai pelantikan di gedung MPR menuju Istana Negara. Padahal, ketika itu panas matahari begitu menyengat. Pun, gaya berpakaian Jokowi tetap sederhana. Saat menerima sejumlah tamu negara, ia cukup mengenakan kemeja batik atau kemeja putih berlengan panjang, bukan jas lengkap yang mahal. Saat menyampaikan pidato kerakyatan pada syukuran rakyat di Monas, ia cukup memakai baju putih dan celana hitam. Ihwal kedekatannya dengan rakyat. Bagi Jokowi, prestise sebagai presiden bukanlah sekat untuk tetap dekat dengan rakyat. Ia membolehkan rakyat memasuki istana lantaran tempat tinggalnya selama 5 tahun ke depan, itu sesungguhnya istana milik rakyat. Kesederhanaan ialah pangkal dari kejujuran sekaligus benteng tangguh untuk melawan virus kesombongan dan kerakusan. Tatkala pemimpin mengedepankan kesederhanaan, ada harapan kuat bahwa ia bakal terhindar dari segala penyimpangan jabatan demi memuaskan dahaga kemewahan. Itulah penangkal ampuh dari godaan korupsi. Ketika seorang presiden tak terlalu menjaga jarak dengan rakyat, ia bakal menjadi menara air yang selalu ingin menghidupi rakyat, bukan menara gading yang serba tak terjangkau rakyat. Kesederhanaan Jokowi ialah teladan mulia yang wajib dicontoh oleh pejabat-pejabat lainnya. Ia harus menjadi gerakan moral dan ditularkan kepada para menteri, gubernur, bupati, wali kota, dan seluruh penyelenggara negara. Dengan demikian, mereka benar-benar menjadi pelayan dan pengayom rakyat. Begitu besar ekspektasi rakyat kepada Jokowi JK akan terciptanya perbaikan kehidupan bangsa ini. Namun, kita optimistis jika Jokowi konsisten dengan sikap dan perilaku hidup sederhana, jika para pejabat lain bertabiat sama, ekspektasi akan kemajuan kehidupan bangsa itu dapat terrealisasi. Ya, pemirsa, kami terus menantikan telepon Anda di 021583022 dan SMS di 0811140772. Jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita segera membedah topik pagi ini bersama anggota Dewan Redaksi Media Group Abdul Kohar. Mas Kohar, kesederhanaan Presiden Jokowi, kita melihat kesederhanaan ini nyata betul ditampilkan beliau, walaupun sebenarnya kita tidak terlalu heran karena sejak mulai masa mungkin bahkan sejak di Wali Kota Solo, Gubernur Jakarta, kampanye Pilpres, pemilihan presiden sudah menyatakan hal itu. Apa yang kita harapkan kesederhanaan ini bisa ditiru oleh pejabat lain di Indonesia? Apa yang ingin disampaikan, Mas Kohar? Ya, yang penting adalah bahwa kesederhanaan ini adalah harus betul-betul otentik. Asli, bukan kesederhanaan yang dibuat-buat. Apa yang kita saksikan dari Presiden Jokowi adalah kesederhanaan yang memang otentik, yang memang tadi Leo sebut dari sejak pertama kali dikenal publik menjabat wali kota Solo sampai menjadi presiden. Jokowi adalah seperti yang sekarang kita saksikan, baik dia dalam cara berpakaian, cara menyapa rakyat, cara bergaul dengan masyarakat, dan kegemaran-kegemaran. Tidak ada yang berlebihan. Semuanya adalah ditakar dalam takaran yang memang menunjukkan bahwa dia adalah sosok yang sederhana. Dan di dalam kesederhanaan otentik itulah masyarakat merindukan seperti itu selama ini. Karena apa? Karena kesederhanaan itu identik dengan perilaku yang jauh dari keinginan-keinginan untuk korup. Itu yang diharapkan. Nah, pemerintah, pemimpin itu harus bisa memberikan teladan yang otentik seperti itu. Kalau dia ingin pertama kali mempidatokan perlunya efisiensi misalnya, tetapi kalau dia sendiri tidak memulai dari diri sendiri, jadi aneh. Ya, menjadi aneh. Mendorong untuk mencintai produk dalam negeri misalnya, tetapi apa yang dia pakai itu semuanya bukan dari produk dalam negeri. Padahal dia ada seorang pemimpin, juga menjadi aneh. Nah, karena itu apa yang ditampilkan oleh Jokowi itu saya menjadi ingat apa yang disampaikan oleh Lao Tse, dia melalui bukunya Tao itu, filosof Cina itu, yang mengatakan bahwa kesederhanaan, dalam kesederhanaan itu terdapat kebenaran dan kesejatian. Nah, karena mungkin banyak sekali visu-visu lain seperti itu, seperti kayak Jalaluddin Rumi dari kalangan Sufi yang menyebut bahwa kesederhanaan itu seperti bumi, kesederhanaan dan kerendahan hatian itu membumi, artinya seperti itu. Dan itu pula pola-pola yang dipakai oleh tokoh-tokoh besar di dunia ini. Kita tidak usah jauh-jauh. Para pemimpin kita di awal-awal kemerdekaan itu sudah memberikan teladan bagaimana kesederhanaan itu penting. Kita jangan tanya bagaimana mereka berdiplomasi, mereka berjuang mengumpulkan kekuatan-kekuatan bahkan sampai non-blok kekuatan di dunia, pakaian mereka yang tampak bagus, yang memang bagus, tetapi itu mereka jahit sendiri misalnya. Mereka kumpulkan dari pakaian-pakaian yang diberi misalnya. Bung Karno ketika awal-awal kemerdekaan dia mensyukuri kemerdekaan dengan bersama sejumlah rekan dengan memakan 50 tusuk sate. Cuman artinya itulah lambang-lambang kesederhanaan. Dan Bung Hatta ketika bertahun-tahun memimpikan sebuah sepatu kulit merek tertentu yang sangat bermutu waktu itu, merek Belly, sampai kemudian karena harus mengumpulkan sedikit demi sedikit dari uang pribadi, sampai akhir hayat tidak sampai terbeli sepatu itu tersebut. Nah, hal-hal semacam ini, otentisitas ini sangat dirindukan oleh masyarakat. Jadi masyarakat mungkin akan bergeser dari hal-hal yang selama ini berhubungan dengan pencitraan, berhubungan dengan apa yang sering disebut dengan hiperrealitas, menjadi otentisitas. Apa yang otentik, apa yang terlihat, apa yang dikatakan, itulah yang kenyataannya, faktanya. Karena itu kerinduan atas otentisitas ini sekarang hadir, dan kehadirannya tentu saja sebaiknya bukan hanya milik Jokowi atau JK semata, tapi dia harus menular bagi ke seluruh pemimpin yang lain, sehingga tadi itu ada gerakan untuk menjadi Indonesia yang bersih. Dari pemimpin yang bersih akan lahir ide-ide besar yang otentik, yang ide-ide itu akan membawa tadi itu kesejatian dan kebenaran itu. Oke, Mas Kohar, kita juga ingin mendengarkan kesederhanaan para pemirsa juga. Kita saat ini sudah terhubung dengan Pak Kadir. Selamat pagi, Pak Kadir. Selamat pagi. Ya, Pak Kadir. Dari mana, Pak?
Ya, jadi menurut kami ini merupakan salah satu daripada apa yang disebut revolusi mental. Termasuk kami sendiri merasakan setelah melihat kesederhanaan Pak Jokowi, demikian juga kesederhanaan Pak JK dalam hal pakainya katanya itu tahun 2004 bahkan status dari Cibaduyut. Kami juga jadi terobsesi, ya memang harus dipikirkan rakyat Indonesia ini. Jadi harapan kami, karena pemimpin nomor satu itu sudah memang betul-betul sederhana dan memakai merek-merek Indonesia, kita harapkan semua pejabat, bahkan semua pengusaha menggunakan produk-produk dalam negeri dengan kualitas yang cukup baik, saya kira, dan cukup dalam penampilan juga tidak kalah antara lain seperti batik. Jadi ini sebenarnya yang harus kita tiru dari kedua pemimpin ini. Pak Kadir, juga Pak Kadir, kesederhanaan itu biasanya juga identik dengan beberapa hal yang kemudian membuat relatif tidak nyaman orang-orang yang sudah terbiasa dengan hal-hal yang tidak sederhana. Ketika orang sudah terbiasa menggunakan mobil pribadi, ketika nanti pada suatu saat Presiden Jokowi harus menaikkan harga BBM karena memang harus menyederhanakan anggaran, mungkin akan merasakan akibatnya yang mungkin tidak enak. Anda sudah siap Pak untuk merasakan konsekuensi itu? Iya, saya kira dalam kesederhanaan tadi itu sudah terbelenggu banyak hal ya. Dalam hal pengeluaran, misalkan dalam hal pakaian, kalau kita lihat ya ini seperti misalkan pakaiannya sampai sekian ribu, ini sampai sekian banyak luar negeri. Kalau kita sederhana pakaian sama 5 potong aja sebenarnya kan tidak usah banyak-banyak, sehingga pengeluaran itu juga jadi tidak begitu banyak, pembelanjaan tidak begitu banyak, sehingga terdapatlah saving. Dan ini juga berimbas nanti kalau kita sudah mau dengan kesederhanaan ini menggunakan produk-produk dalam negeri, maka kita perusahaan dalam negeri juga akan bisa bangkit, dan sekali juga mereka dengan bangkit mempunyai untung, membayar pajak dan penerimaan negara akan meningkat. Kesana nanti tugasnya kan dari kita mau sepakat semua dengan revolusi mental yang dikatakan oleh Pak Jokowi, termasuk salah satu saya kira. Saya sendiri sebagai pribadi merasakan tersentuh, tapi saya setelah melihat kedua presiden dan wakil presiden kita mulai kemarin. Terima kasih Pak Kadir untuk pendapat Anda yang juga kemudian mengikuti kesederhanaan Pak Jokowi. Selamat pagi Pak Kadir. Mas Kohar, kita akan membahas pendapat Pak Kadir, tapi kita harus ikuti jeda dahulu dan pemirsa tetap bersama kami. Bunda Ditoda akan melanjutkan sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Setelah kita tadi mendengarkan pemirsa Metro TV Pak Kadir di Sumatera Utara, kita akan kembali mendengarkan pendapat pemirsa Metro TV di Makassar. Kali ini di Sulawesi Selatan ada Pak Daniel. Pak Daniel, selamat pagi. Ya, selamat pagi Bung Leo. Ya Pak Daniel, kesederhanaan Presiden Jokowi itu yang kita bahas pagi ini. Menurut Anda apa yang bisa kita sebagai rakyat dan juga mungkin pemimpin yang lain tiru dari kesederhanaan Presiden Jokowi itu Pak Daniel? Saya rasa kesederhanaan ini harusnya menjadi model bagi para pemimpin lainnya, termasuk nanti para menteri yang akan diangkatnya. Karena untuk menangani Indonesia ini tentu Pak Jokowi dan Pak JK tidak bisa sendiri, Pak. Jadi perlu ada suatu model yang ia akan berikan kepada para menterinya. Dan kita sudah tidak meragukan lagi gaya hidup daripada Pak Jokowi yang begitu sederhana dan juga termasuk Pak JK. Iya, masalahnya Pak Daniel ada sebagian masyarakat dan juga mungkin sebagian pemimpin yang memang berasal dari gaya hidup yang relatif tidak sederhana. Ketika Presiden Jokowi menyatakan kesederhanaan, pertanyaan saya, apakah mungkin mereka juga akan kembali menurunkan gaya hidupnya untuk menjadi sederhana? Menurut Anda bagaimana Pak Daniel? Iya, kalau gaya hidup yang sederhana itu kan tidak hanya dipahami sebagai ornamen-ornamen tampilan, tetapi kita harus memahami sebagai gaya hidup atau cara berpikir yang simple atau cara berpikir yang sederhana. Misalnya sekarang kita melihat kemiskinan yang ada di Indonesia,
bukan berarti Pak SBY sebelumnya tidak menangani kemiskinan, tetapi terlalu birokratis. Dan itu menyebabkan sulit sekali rakyat miskin dapat terjawab kebutuhannya. Dan dengan gaya kesederhanaan Pak Jokowi, diharapkan ini mampu mengawinkan kesederhanaan yang dia miliki dengan kompleksnya birokrasi itu. Jadi saya pikir harusnya Pak Jokowi juga menawarkan satu cara berpikir yang simpel atau cara berpikir yang sederhana. Iya. Masalahnya juga satu lagi Pak Daniel, kalau tidak diwajibkan, kalau hanya sekedar menjadi model, itu tidak ada kewajiban bagi pemimpin lain atau juga kita sebagai rakyat untuk menirunya. Apakah hal seperti ini, kesederhanaan ini harus diwajibkan saja Pak Daniel? Saya rasa nantinya akan ada satu peraturan-peraturan yang akan menolong untuk memberi contoh keteladanan. Misalnya tidak usah pakai jas, misalnya hal-hal seperti itu bisa dilakukan. Namun tentunya contoh itu tetap penting atau model itu tetap penting. Paling tidak dalam masyarakat kita yang dimana paternalistik, dia akan melihat contoh dari atasan, akan di bawah pasti akan mengikuti. Dan ini memang perlu konsisten dan waktu yang panjang tentunya. Baik, kita nanti akan lihat sama-sama bagaimana kita meniru kesederhanaan ini untuk juga hidup lebih bersih dan lebih sederhana. Pak Daniel Ronda, terima kasih sudah berbagi dari Makassar. Saya rasa itu harapan kita semua. Baik, terima kasih Pak. Selamat pagi. Sama-sama Pak. Ya, sama-sama. Selamat pagi. Ya, Mas Kor, kita nanti akan bahas pendapat Pak Daniel, tapi kita selepas jeda dan pemirsa tetap bersama kami. Bedah editorial kami lanjutkan sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Mas Kohar, kita di ujung pembicaraan kita tadi Pak Kadir di Sumatera Utara dan Pak Daniel di Makassar sama-sama setuju dengan kesederhanaan Presiden Jokowi. Tapi pertanyaan saya, kalau untuk orang-orang yang sudah terbiasa nyaman dengan merek, dengan gaya hidup yang mewah begitu, bagaimana kemudian menurunkan gaya hidupnya itu? Tentu saja kalau dia seorang pejabat publik, dia mau tidak mau harus melakukan itu. Contohlah Syahril. Syahril ketika dia di Belanda, ketika masih sekolah dan sebagainya, cara dia berpakaian, ornamen-ornamen wujud fisik yang dilakukan mengikuti apa yang ada di Eropa sana. Tetapi begitu dia kembali ke tanah air, dia harus menjadi bagian dari republik ini dan berjuang untuk republik ini, maka dia rela untuk menurunkan, berani berubah untuk kemudian menjadi teladan, karena figur-figur sosok-sosok itu penting. Supaya apa? Karena supaya mereka ini juga mampu memberikan teladan, memberikan contoh kepada semuanya. Karena itu kesederhanaan itu memang betul tidak hanya bisa dinilai dari ornamen-ornamen. Yang paling penting dari sikap kesederhanaan itu adalah otentisitas, keaslian. Dia bukan produk-produk yang diada-adakan. Tidak dibuat-buat. Tidak dibuat-buat. Nah, ketika kesederhanaan itu muncul, maka sikap, cara menyampaikan, cara mengatasi masalah juga bisa simpel dan bisa diterima oleh masyarakat. Gitu kan. Kita mengenal waktu Pak JK menjadi wakil presiden periode yang pertama ketika zaman dengan Pak SBY, cara berpikirnya juga tidak terlalu rumit-rumit, sederhana, karena problem yang dihadapi sebetulnya juga sederhana, tetapi cara mengatasinya selama ini kan terlalu banyak berorientasi pada kertas kerja, birokrasi, pada konsep-konsep, pada birokrasi, sehingga tidak jalan. Nah, begitu cara berpikirnya dirombak, dengan lebih simpel, lebih sederhana, berubah. Apa yang dilakukan oleh Jokowi ketika di Solo, ketika di Jakarta, diplomasi meja makan dan sebagainya, itu adalah wujud dari bagaimana otentisitas itu sebetulnya dibangun. Nah, Amerika Serikat, jangan dikira Amerika Serikat yang sering kali dikritik banyak kalangan, tokoh-tokoh pemimpinnya juga memulainya dengan filosofi yang memang kesederhanaan. Benjamin Franklin itu mengatakan, saya berkorban demi kebaikan rakyat. Saya berkorban, dia bersederhana. Sama juga George Washington, itu juga seperti itu. Dia sebetulnya sudah nyaman, mapan dengan kondisi yang ada, tetapi dia berani menurunkan, berani memilih sederhana. Karena apa? Kata George Washington, greatness at any price,
not real is not real greatness. Jadi keangkuhan, kecongkakan kepada keagungan itu bukan kejayaan sejati. Kejayaan sejati adalah tadi itu kesederhanaan itu. Nah, inilah yang sekian lama hilang. Otentisitas yang hilang itu menyebabkan masyarakat selama ini dicekoki oleh ya bayangkan ada pemimpin yang masyarakatnya masih miskin, sangat miskin bahkan, tetapi ya dia menjadi manusia 1 miliar kan ya, dikritik seperti itu karena ornamen fisiknya sampai jadi seperti makhluk asing begitu ya. Ya, itulah otentisitas itu penting, kesederhanaan itu menjadi contoh. Hari ini kemungkinan besar kabinet diumumkan. Pola kesederhanaan, pola hidup yang sederhana itu jangan hanya menjadi jargon, sudah dicontohkan oleh pucuk pimpinan negara, maka dia tinggal diikuti saja oleh para pembantunya. Semoga itu yang kita lihat nanti, Mas Kohar, dan kita juga sama-sama meniru kesederhanaan Presiden Jokowi. Terima kasih, Mas Kohar, sudah hadir di sini. Selamat pagi. Terima kasih, selamat pagi, Leo. Dan pemirsa, itulah akhir dari Buda Editorial, tapi jangan kemana-mana, selepas jeda berikut, Bincang Pagi akan kembali bersama saya dan teman-teman saya yang lain.